Isi pilihan ganda ini kayaknya karena bahasa Indonesia ya nanti. Nah, di sini itu adalah tingkat kepentingan. Nah, meskipun ini itu sama pertanyaannya, tapi di sini kodenya itu beda. Kalau kepuasan dia pakai A, 3.1.A. Kalau misalnya kepentingan dia 3.1.B dan seterusnya. Seperti itu. Nanti di bawahnya ada ucapan terima kasih. Seperti itu ya. Jadi, coba kita lihat di sini jenis-jenis pertanyaan dari eh, GFORM gitu ya. Kita tulis dulu ya, mungkin ini untuk yang pengumpulan data primer. Ini hal-hal yang harus diperhatikan pada GFORM gitu ya. Yang pertama adalah judul kegiatan, kemudian intro yang berisi ini penyelenggara kegiatan kalian gitu ya di sini. Kegiatan survei, kemudian tujuan kegiatan survei, kemudian kontak person gitu ya. Nah, lalu tadi ada, nah ini judul kegiatan jika perlu diberikan gambar yang berkaitan dengan tema yang diusung gitu ya. Lalu di sini tadi masing-masing section ada sub judulnya. Kemudian masing-masing pertanyaan ada nomornya. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis pertanyaan yang ada di GFORM. Nah, kalau misalnya kalian lihat, GFORM itu ada berbagai macam jenis pertanyaan. Misalnya ya, di sini. Ini yang saya itu adalah bahasa Indonesia, jadi nanti tolong kalau misalnya yang bahasa Inggris sesuaikan saja. Di sini ada jawaban singkat. Biasanya kalau jawaban singkat itu digunakan untuk nama, kemudian NIM gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah pertanyaan nama. Berarti di sini I.1 misalnya nama. Nah, di sini tuliskan nama lengkap Anda, bukan inisial gitu. Lalu di sini misalnya NIM. Nah, ini kemarin yang sorry. NIM contoh. Ini tuh harus lengkap karena biasanya ada juga yang kebiasaannya nulis NIM-nya itu dia disingkat gitu. 1410. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini wajib diisi gitu ya. Kemudian ada juga nama, misalnya dia adalah kelas. Nah, kelas itu bisa dibuat pilihan ganda, bisa dibuat drop down. Kalau misalnya kalian, ini kan kelasnya pilihannya ada banyak banget ya, dari ST01 misalnya sampai 3, SS sampai 15 atau 16, kemudian ST sampai 30-an gitu ya. Nah, kalau misalnya pilihan ganda, kadang tuh dia nggak kerasa tuh salah ngeklik gitu. Salah ngeklik karena daftarnya tuh banyak banget. Nah, sehingga saya lebih menyarankan ke kalian untuk menggunakan drop down. Karena tampilan drop down sama tampilan pilihan ganda itu beda. Misalnya untuk ini drop down ya, berarti ini misalnya ST01, ST sorry, ST02, ST03 misalnya.
Nah, oh ya, kalau kelemahan section itu adalah dia banyak next-nextnya ya. Nah, itu biasanya em, si apa si responden itu kadang ini masih banyak nggak sih isiannya gitu. Jadi nanti kita eh untuk menampilkan dia udah ngisi berapa persen gitu ya, kita akan lihat. Nah, di sini kelas saya mau memperlihatkan ke kalian bentukannya atau seperti apa. Nah, ini berikutnya gitu ya. Oh, nggak bisa. Nah, di sini ini tuh kalau drop down tadi kayak gini. Nah, itu kan udah jelas ya dia milih ST01. Tetapi, oh sorry. Kalau misalnya kita rubah dia menjadi pilihan ganda atau multiple choice gitu ya. Nah, di sininya dia akan berubah menjadi ada daftar seperti ini. Nah, pertanyaan multiple choice itu cocok untuk yang pilihannya itu cuma sedikit, biasanya maksimal 5, karena masih terkontrol matanya buat ngelihat list. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 5, itu prefer kalian pakai yang drop down, karena untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Oke, lalu ada lagi yang namanya misalnya di titik 4 selain pilihan ganda drop down itu ada kotak centang gitu ya. Nah, ini adalah misalnya jenis media sosial yang digunakan. Nah, checkbox atau kotak centang itu memungkinkan responden menjawab lebih dari satu pilihan. Berarti di sini dikasih tanda buka kurung ya, Anda dapat memilih lebih dari satu jenis media sosial gitu ya. Sosial. Nah, seperti ini. Ini misalnya ada Instagram, ada TikTok misalnya. Kemudian ada apa lagi ya? Facebook. Nah, saya orang jadul ya. Terus apa lagi ya? Misalnya X. Ini dikasih dulu bernama Twitter gitu. Ini jika ada tambahkan nilainya kalau ada gitu ya. Ini boleh. Misalnya saya punya Instagram, saya punya oh di sini. Bentar ya. Nah, ini boleh milih lebih dari satu gitu ya. Skala linier itu digunakan untuk misalnya I5 ya. Ini I.5. Seberapa eh, misalnya diminta untuk menurut Anda seberapa bermanfaat media sosial bagi hidup Anda gitu. Misalnya, nah ini skala linear nih. Dia misalnya kita pengen ini itu dari satu atau mungkin dari nol gitu ya, sampai dengan misalnya 10, maksimalnya 10 ya. Nah, aduh, Ctrl Z aja. Nah, ini misalnya 0, sangat tidak, harus ada ini keterangannya ya, sangat tidak bermanfaat, sampai dengan 10, sangat bermanfaat gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti kita coba tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi bisa milih ini. Ini biasanya saya menggunakan opsi-opsi seperti ini untuk
nilai mahasiswa ya, kerjaan antar temannya. Dia menilai temannya dan dirinya sendiri gitu. Nah, contohnya ini tadi skala linear ya. Sekarang yang ada namanya kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda, oh saya ganti aja deh ini ke bawah. Misalnya I titik 6. Nah, ini biasanya digunakan untuk meringkas ya pilihan ganda itu misalnya tadi seperti yang saya contohkan di Tahura Depok ini ya. Ini itu dia untuk melihat tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dari masing-masing ini atribut yang dinilai gitu. Misalnya, ini kalian itu mau menanyakan mengenai media sosial. Hmm, apa ya misalnya? Jawablah bagaimana atau misalnya tingkat persetujuan Anda terhadap pemanfaatan media sosial, misalnya. Nah, ini misalnya sangat tidak setuju. Kemudian ini di sini tidak setuju. Ini misalnya di sini setuju. Kemudian di sini misalnya sangat setuju gitu ya. Nah, di sini misalnya pernyataan yang pertama apa? Media sosial banyak membuang waktu saya. Ya, terus misalnya media sosial membuat hidup saya lebih bahagia, misalnya. Misalnya ya. Terus media sosial membuat saya menjadi eh, membuat saya memiliki banyak teman, misalnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini nanti pilihannya seperti ini. Nah, ini bisa dibatasi. Ini kan seperti ini ya. Ini buat pengaturannya kayak gini. Ini kalau perlu satu jawaban di setiap baris, jadi ini dia harus jawab gitu ya. Ini kita checklist gitu. Jadi kalau itu tadi nggak di checklist, ini tuh harus gitu ya. Nah, saya misalnya kayak gini. Ini nggak mau gitu. Nggak mau karena di sini, nah ini ada gitu ya. eh ada warningnya, masukkan satu jawaban per baris gitu. Jadi dia harus jawab gitu. Makanya ini diaktifkan gitu ya. Kalau ini nggak diaktifkan, kalau dia ngelewatin satu pertanyaan ya sah-sah aja gitu. Sama seperti halnya ketika di pertanyaan yang sebelumnya, ini juga wajib diisi. Semuanya wajib diisi kayak gitu. Sehingga nanti nggak bisa dilewatin gitu loh. Seperti itu, dan untuk yang terakhir itu adalah yang kan ada kisi pilihan ganda, ada peta kotak centang. Nah, kalau ini itu bisa milih lebih dari satu. Misalnya di sini ya, media sosial yang em, sangat berpengaruh terhadap hidup saya. Nah, misalnya nanti yang paling banyak tuh apa gitu, yang paling berpengaruh. Saya misalnya, nah ini biarin dulu deh. Hmm. Hmm. Ini misalnya di titik 7 pengaruh jenis media sosial atau misalnya interaksi terhadap berbagai jenis media sosial. Nah, di sini kita mau pilih
Cetak kotak centang. Misalnya di sini jawabannya bisa Instagram, bisa TikTok, apa lagi ya media sosial kalian. Terus misalnya Facebook, misalnya X gitu ya. Nah, di sini eh, saya paling sering membuat postingan di nah, mana gitu. Saya jangan paling lah, kalau paling itu ya saya sering. Ini boleh memilih lebih dari satu gitu ya. Saya sering melihat postingan di nah gitu. Kemudian saya paling sering berinteraksi dengan saya sering dengan paling ya. Kalau paling itu satu jadinya dengan teman melalui nah nanti ini kalau misalnya perlu jawaban di setiap baris. Nah ini juga seperti ini biar nggak ada yang dilewatin. Coba kita lihat. Jadi bedanya dengan yang pilihan ganda tadi adalah ini. Nah, itu bisa. Jadi minimal dia satu. Ya, kalau tadi belum saya centang nih di sini. Pertanyaan ini memerlukan setidaknya satu jawaban per baris. Jadi kalau di sini itu boleh lebih dari satu per baris. Kalau di sini itu cuma bisa satu per baris. Bedanya itu. Itu untuk list em, di pertanyaan yang ada di GFORM. Itu mengenai informasi GFORM ya. Nanti kalau misalnya mau nambahin section lagi ya berarti tinggal diklik yang ini. Misalnya, terima kasih Anda sudah berpartisipasi pada survei ini gitu ya. Nah, kemudian di setiap section ini juga bisa diatur ya. Ini misalnya nih, section 1. Ini ada pertanyaan ya, misalnya. G.0. Apakah Anda Anda memiliki media sosial? Nah, di sini kan ada jawaban ya, ada tidak misalnya ya. Nah, jawaban yang iya, kita misalnya kalau dia ya, itu lanjut ke section ke section 2. Tapi kalau misalnya tidak, dia ucapin terima kasih langsung gitu ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Ini titik 3. Ini adalah buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini nanti ada lanjutkan ke bagian berikutnya. Berarti ke section 2 kan? Kalau tidak, berarti ke terima kasih gitu. Jadi, kalau misalnya nanti di sini, nah tapi pertanyaan Nah, pertanyaan yang sifatnya screening tadi itu harus diletakkan di akhir ya, gitu. Jangan sampai, misalnya nih satu bagian, di paling depan kalian nanyain misalnya sebelum ke identitas responden udah ditanyain ini dulu gitu. Ini letaknya sebenarnya nggak pas ya. Sebelum identitas responden kalian sudah nanya ini dulu. Nah, berarti kalau misalnya kalian udah nanya ini dulu, terus dia jawab tidak, kalian tuh nggak akan tahu siapa yang nggak punya media sosial gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini peletakannya juga harus pas gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tadi kita buka, kok sini? Ini misalnya ke sini. Terus saya jawab tidak, maka
Nah, udah terima kasih dikirim gitu. Jadi kita nggak tahu identitas respondennya, dia laki-laki apa dia perempuan. Nah, orang-orang seperti ini kan apa mungkin kalau misalnya di survei kita dari 100 orang, oh ternyata ada 5 orang yang nggak punya media sosial seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi untuk menangkap informasi-informasi itu. Dan dari 5 orang itu misalnya 4 orangnya laki-laki kayak gitu. Seperti itu. Itu dasar dari penjelasan mengenai GFOM. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita fokus ke permasalahan di masing-masing kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Yang baru hadir? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi Ibu menyebut apa? Menyebutkan kolom NIM. Kalau misal kelompok saya tidak ingin menanyakan NIM seseorang, bagaimana Bu? Apakah itu tidak apa-apa? Karena untuk menjaga privasi juga Bu. Privasi itu cukup informasinya aja ya yang di ini, yang apa? Menurut kalau misalnya kita disurvei bahkan lembaga survei Indonesia ya LSI itu tuh nanyain nomor HP loh. Karena untuk apa? Karena nanti butuh memastikan bahwa itu tuh memang dia yang ngisi gitu loh, bukan orang lain gitu. Nanti secara random itu akan diacak gitu, diacak untuk dikonfirmasi. Bener nggak kamu yang ngisi survei ini, bukan orang lain seperti itu. Jadi eh jangan saking nggak apa mau melindungi privasi, tapi kalian tidak mendapatkan informasi yang valid gitu. Bahkan nomor HP aja ditanya gitu. Saya setiap survei itu ada nomor HP-nya itu ditanya gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Karena ada ternyata pada saat misalnya saya survei di Depok yang isi ternyata orang Jakarta Timur. Kayak gitu. Kemudian ya termasuk alamat gitu ya. Bahkan ada survei itu yang meminta lokasi pengisian. Lokasi pengisiannya. Jadi titik-titik pada saat dia ngisi survei itu diminta. Tapi kalau pakai GIFO masih belum bisa ya, itu pakai aplikasi yang lain gitu. Seperti itu. Saking untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar pengguna layanannya gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dan kalau udah nanya NIM, jangan nanya lagi departemen, jangan nanya lagi fakultas. Karena udah tahu dari NIM-nya itu. Dia fakultas apa, dia departemen apa gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya mengenai GFOM dan tadi mengenai apa hal-hal yang harus diperhatikan, ini juga wording untuk pengisian kuesioner itu ada sendiri ya. Wording pengisian kuesioner ya, wording pengisian kuesioner. Itu ada sendiri gitu. Nanti saya kasih contoh deh di grup gitu ya. Itu ada sendiri. Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum ke kelompok masing-masing, yang saya catat di sini adalah tujuan kalian apa. Jadi masing-masing kelompok, tolong judulnya, kemudian tujuannya, kemudian pertanyaan kuncinya yang saya akan mungkin akan tanyakan gitu. Seperti itu. Karena kalau misalnya di pertanyaan kuncinya itu keliru, maka nanti proyek kalian ini gitu. Dan kalian sudah tahu beberapa poster yang ini kan? Oh ya, nanti yang mengurus template. Sebentar saya beri informasi dulu.
Nah, saya tayangkan ya. Jadi seperti apa sih project dari kelas kalian biar kalian tuh tergambar gitu. Biar nggak ada lagi yang nanyanya pertanyaannya cuma 2 pertanyaan gitu loh. Nah, mana ya yang bagus ya? Kalian bisa menyajikan dalam bentuk reels atau dalam bentuk ini. Nah, ini yang bagus ya, yang seperti ini. Jadi ini penggunaan ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya, kemudian hasil penelitian gitu ya. Ini metode gitu ya. Kemudian ini kesimpulan. Nah, kalau ini kan cuma apa visualisasi data aja, deskriptif saja gitu ya. Nah, saya berharap kalian itu menggunakan salah satu analisis yang kemarin sudah kita pelajari, korelasi ataupun asosiasi sama atau analisis regresi kayak gitu, sehingga nanti informasi yang disajikan itu lebih kaya. Jadi berharapnya tidak hanya deskriptif menyajikan pie chart atau bar chart saja, tapi bar chartnya misalnya yang untuk bersyarat seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman bisa melihat lebih banyak nanti di Instagramnya STA 111 seperti itu. Oke, kita ke fokus masing-masing kelompok dulu. Kita mulai dari ST28 karena ST28 kemarin belum dapat kesempatan presentasi ya. ST28 kelompok bentar. Atau ada yang mau duluan? ST28 K1 ada ST28 kelompok 1 kemudian ada atau enggak? Kok pada diem aja ini? Hadir Ibu. Ya, Gilang, kelompokmu mana yang lain? Tolong, Pada gang. udah ada G-form-nya belum? Ini Bu, kelompok kami itu yang waktu itu ngambil tema media sosial, jadi lagi diganti Bu dan belum beres semuanya. Oh, kamu temanya sosial ya? Tema sosial, Iya Ibu. data primer. Iya. Rencananya mau ngambil apa topiknya? Pengen ngambil tema pengaruh FOMO di mahasiswa sih Ibu. Pengaruh FOMO di mahasiswa. Kalau misalnya itu udah jadi seberapa eh, apa kalian udah ngerumusinnya seberapa banyak? Gilang. Sebenarnya belum banyak banget Ibu karena belum ketemuan offline langsung kan. Dan waktu itu pertemuannya hari Jumat, jadi baru sehari banget ini kan jarak dari ketahuan kalau kita harus rombak dari awal. Jadi benar-benar baru dapet tema utamanya itu Ibu. Oke, boleh nggak saya usulin daripada FOMO ya? Daripada FOMO, ini ST28K1. Kamu coba masalah sosial itu kan bukan cuman FOMO ya, tapi misalnya kayak circle pertemanan, ya nggak? Daya adaptasi mahasiswa misalnya. Nah, di situ yang ditanyakan nanti ke responden itu dia asal daerah, kemudian kelas gitu ya. Eh, NIM itu bisa tahu fakultas dan jurusan, kemudian tinggal di mana, tinggal apakah di asrama, di kosan, atau di mana. Kemudian yang ditanya adalah dia itu temennya itu lebih banyak dari daerah mana gitu. Jadi pengen ngelihat daya adaptasi mahasiswa itu apakah misalnya apakah eh
misalnya saya gitu ya dari Jawa Timur, apakah teman saya juga banyak yang dari daerah Jawa Timur? Atau misalnya teman saya lebih banyak yang dari asrama, atau teman saya lebih banyak yang dari fakultas. Kemudian kegiatan apa yang menyatukan? Misalnya karena sekelas, karena satu organisasi, karena satu OMDA, kayak gitu. Itu kan juga masalah sosial itu, karena circle pertemanan. Jadi hubungannya adaptabilitas berdasarkan daerah atau gimana, Ibu? Bukan berdasarkan daerah, tapi dia itu temennya itu dari circle daya adaptasinya itu nanti diukur. Oh, dia misalnya dari daerah A, tapi temennya itu ternyata dari jurusan yang sama dan bukan cuma dari daerah A. Berarti kan dia daya adaptasinya tinggi kan gitu. Jadi nanti pertanyaannya itu yang checkbox, yang checkbox. Jadi kan ditanya ya di atas identitas responden gitu. Nah, pertanyaan kuncinya adalah ya ini kegiatan yang dimiliki, misalnya kegiatan kegiatan di luar mana ya? Sebentar. Kan di atas sudah ada responden gitu kan. Nah, misalnya di sini yang pertanyaan kuncinya adalah kegiatan yang diikuti di luar kelas. Misalnya UKM, terus apa lagi sih? Ormawa, eh, atau lainnya gitu. Atau kamu organisasi daerah yang BEM-BEM kayak gitu apa ya? Dan lain-lain gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan misalnya daya adaptasi tadi dihubungkan dengan apa? Tipe kepribadian itu loh. Terus ini teman paling banyak berasal dari, atau misalnya ini jumlah teman dari satu daerah daerah atau rata-rata misalnya daerah. Ini misalnya kamu bisa bikin pilihan ganda gitu. Di sini misalnya kurang dari 10, kemudian 10 sampai dengan kurang dari 20, 20 sampai dengan kurang dari 30, ini lebih dari sama dengan 30 gitu misalnya ya. Jumlah teman dekat. Nah, jadi di atas harus dideskripsikan ya, teman dekat tuh maksudnya teman yang misalnya interaksinya itu seminggu sekali gitu, seminggu sekali, dalam seminggu terakhir itu berinteraksi gitu, kayak gitu. Kemudian di sini misalnya jumlah teman, atau ini jumlah teman yang berinteraksi, gitu ya, yang berinteraksi dalam satu minggu terakhir dan ber dan dari daerah yang sama. Apa ya ini? Daerah asal yang sama. Itu. Kemudian ini jumlah teman yang berinteraksi gitu. Ini bisa itu kan misalnya dari kelas yang sama. Gitu. Paham nggak, Gilang? Paham, Ibu? Ya. Nah, dihubungkan dengan jenis kepribadiannya gitu. Jadi, ngidentifikasinya dari kegiatan di luar kelasnya, kepribadiannya, sama dia jumlah teman yang berinteraksi itu banyakan dari mana gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau ada yang
Saya kurang tahu ya ini jumlahnya itu apa masuk akal atau enggak yang selang ini. Ada nggak sih yang teman kalian yang sampai introvert banget sampai dalam seminggu itu interaksinya sama kurang dari 5 orang aja gitu. Kalau misalnya kurang dari 5 orang ya berarti di sini ada yang kurang dari 5 orang kayak gitu loh. Gitu ya. Daripada FOMO karena FOMO itu sudah banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Mumpung kalian belum terlalu jauh ya. Jadi hubungan antara apa tipe kepribadian, kegiatan dan daya adaptasi ya atau daya interaksi mahasiswa PPKU gitu. Kayak gitu ya. Ibu, maaf kalau tipe kepribadian itu kayak MBTI atau gimana Ibu? Iya, yang MBTI itu masing-masing udah punya kan? Atau kalau itu nggak mau diekspos karena mungkin ini private gitu, udah ini aja interaksinya aja, Oh, baik Ibu. kegiatan di luar kelas sama ininya aja gitu. Ya, itu banyak ya nanti yang dari daerah yang sama, dari kelas yang sama, dari apa lagi ya, jurusan yang sama, dari fakultas yang sama, dari asrama atau tempat tinggal yang sama, kayak gitu. Ya, seperti itu ada banyak. Jangan lupa ditanya jenis kelaminnya juga ya, jenis kelaminnya, karena itu juga berpengaruh. Asal daerahnya, mungkin asal provinsinya itu juga perlu ditanyain. Oke, ST28 berarti tadi ini kegiatan interaksi ya. Mungkin daya apa? Hubungan antara kegiatan. Kalau bisa MBTI-nya dapet bagus ya. Misalnya MBTI ini ya, apa ini namanya MBTI. Iya Ibu, seperti itu. MBTI dengan daya interaksi mahasiswa PPKU gitu. Seperti ini. Kegiatan interaksi asal daerah gitu ya. Dan lain-lain. Gitu ya. Oke, nanti saya tunggu ya. Besok coba dibuat itunya dulu, nggak usah bikin laporannya dulu, GFOM-nya dulu, karena GFOM-nya Senin kalau bisa mau disebarkan ya, bilang ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, oke. Sekarang ke ST28K. Mungkin agak ini ya. Kelompok 3, ST28 kelompok 3, kalian ngusung tema apa? Ibu, apa suara saya ada, Ibu? Ada, Fadlan. Ada, Fadlan. Silahkan. Oke, Ibu. Jadi untuk kelompok 3 sendiri, kita waktu itu ngusung tema eh, pengaruh MPKMB terhadap kesehatan. Kita kan tema besarnya itu kesehatan. Nah, cuman kayak sepertinya ada kendala, Ibu. Kita tuh salah tentang ruang lingkup survei yang dilakuin. Kita tuh hanya kelas ST28, sedangkan yang waktu itu Ibu bilang harus lebih luas lagi ya, Ibu. Nah, jadi setelah kami lihat dan diskusikan ulang, sepertinya tema yang kita bawain itu udah nggak relevan, karena kalau kita lakuin survei ulang, itu kemungkinan besar teman-teman kita di PKU udah pada lupa apa mereka pernah sakit waktu MPKMB. Nah, jadi kita tuh harus kemungkinan besar mau ganti tema, Ibu, di mana ada ide dari salah satunya, mungkin boleh sama Rafid dilanjutin. Tes tes
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suara saya kedengaran jelas, Bu? Jelas, Rafis. Oke, Bu. Jadi, saya tuh ada konsep, Bu, untuk bikin survei tentang pengaruh pola hidup baru di kampus pada kesehatan lambung mahasiswa PKU. Targetnya tuh mahasiswa PKU, Bu. Nah, kemudian untuk target, apa namanya, untuk penyebarannya itu saya bakal sebar di mahasiswa PKU. Jadi, ST, SS, sama kelas internasional kemungkinan besar bakal disebar juga. Mungkin itu garis besarnya, Bu. Untuk lebih lanjutnya apa belum kita rancang terlalu jauh lah karena baru sempat didiskusikan kemarin malam tentang perubahan konsep ini, Bu. Mungkin pola makan gitu ya, pola makan ya. Jadi pola hidup kan kalau masuk kampus tuh beda tuh. Jadi saya tuh rencananya mau nyari tahu sebelum di kampus sama setelah masuk kampus tuh gimana perubahan pola itunya, pola kehidupannya Ya, terhadap pola kesehatan makan lambung. aja, jangan pola hidup. Ya, Kalau pola hidup tuh mencakup pola tidurnya dia, pola belajarnya gitu. Jadi dibatasin di pola makan. Misalnya nih, pas masih di rumah, dia seringnya tuh masak-masakan rumah atau di luar rumah. Kayak gitu kan? Atau beli. Terus sehari dulu pas di rumah itu berapa kali makannya gitu kan? iya Itu Bu. Nah saya tuh sebelumnya, iya Bu, betul. Tapi ya saya sebenarnya terlalu luas Bu. Saya tadi emang pola hidup jadi ngaruh juga ke kebiasaan tidur, terus kayak body mass index, tinggi badan berat badan, dan lain-lain. Tapi jangan deh kalau menurut kamu. Ibu terlalu besar, kita kecilkan lagi saja itunya. Ya, hubungan pola makan terhadap penyakit lambung mahasiswa. Penyakitnya penyakit lambung aja atau penyakit pencernaan kali ya? Boleh Bu. Jadi lebih ke kesehatan pencernaannya Bu, gitu. Nah, ya, Baik-baik. terhadap kesehatan ya. Nah, ini nanti yang ditanya itu berarti pas saat sebelum mengenai dia di rumah itu sebelumnya makan makanan rumah atau beli, frekuensi makan dalam sehari, gitu kan? Kemudian konsumsi snack dalam sehari. Gitu. Nah, ini kamu harus nanyain ini ya, karena ini nanti ini saat di PB. Hal yang sama yang ditanyakan, frekuensi makan, rata-rata harga makanan yang dibeli, atau rata-rata pengeluaran untuk makan, minum dalam sehari. Nah, ini karena ini berhubungan dengan tingkat ekonomi ya, Rafis ya. Di bagian identitas responden, kamu nanyain UKT sama uang saku per bulan. Sama apa biaya makan, minum dalam 1 bulan. Gitu ya, Rafis ya. Ini harus ada nih di bagian itumu selain nama, NIM, jenis kelamin, kayak gitu. Ya, Oke Bu, Taufik. oke. Kenapa Taufik? Aman Bu, sudah jelas. Aman ya. Oke, ini silahkan ya dibuat. Mungkin kalau misalnya ini besok sudah harus jadi, nanti Senin itu sudah harus disebarkan, tapi sebelum disebarkan saya perlu lihat dulu gitu. Nanti ngelihatnya saya buat list untuk link kuesionernya, link G-form-nya. Oke, ST28K3, kemudian lanjut ST28K5. ST28K5, Iya, Bu. ya. Kalian apa ininya? Eh,
Untuk kelompok 5 temanya ekonomi, Bu. Jadi kemarin judul kami itu pengeluaran mahasiswa ST28 dalam kurun waktu seminggu, Bu. Jadi ini ntar judulnya sama, cuman karena ruang lingkupnya terlalu kecil, jadi ntar mau diperluas lagi, Bu. Berarti pola pengeluaran mahasiswa PPKU gitu kali ya. Iya, Bu. PB angkatan 60 ya. Seperti ini ya mungkin ya. Iya, Bu. Oke, berarti ini juga kan masuk ke dalam tadi ya apa pengaruh ekonomi itu berpengaruh. Jadi di bagian identitas responden selain ada jenis kelamin, kelas, nama, NIM gitu ya. Kamu juga harus nanyain UKT-nya berapa, uang saku per bulan sama pengeluaran per bulan ya. Nah, kalau bisa ini ditanya ini ya, apa dia penerima beasiswa atau bukan gitu. Itu juga mungkin akan ngaruh terhadap pola pengeluaran. Oke, dilanjutkan aja. Ada yang mau ditanyain nggak ST28K5? Jadi Bu, kemarin kan kami juga udah buat ini ya G-formnya, cuman kayaknya menurut Ibu, ini kan kami ada buat pertanyaan kayak rata-rata pengeluaran mingguan, terus juga eh, kayak apa ini? Apakah Anda lebih memilih produk dengan harga murah dan kualitas standar atau produk dengan harga lebih tinggi dan kualitas lebih baik? Itu menurut Ibu perlu dicantumin lagi atau yang Ibu? Kayaknya nggak usah deh. Kalau pola pengeluaran tuh ya berarti eh nanti kira-kira gini kan kalau misalnya dalam pengeluaran rumah tangga itu ya kayak pengeluaran untuk kebutuhan pokok dulu lah, makan minum gitu ya. Kemudian sandang, kemudian apa ini tempat tinggal. Kayak gitu kan? Terus hiburan. Terus apa lagi ya? Misalnya untuk pendidikan, untuk fotokopi, untuk apa? Kemudian ada internet atau kuota atau pulsa gitu. Seperti ini aja. Jadi ada nggak sih perbedaan antara yang misalnya persentase persentase uang yang digunakan kalau saya ya fokusnya untuk makan minum yang berupa kebutuhan pokok itu antara yang uang sakunya misalnya 600.000 dengan yang 1 juta kayak gitu. Nanti kamu bentuk dalam bentuk persentase gitu. Atau kalau misalnya ini nanti jawabannya itu selang-selang gitu ya. Misalnya nih dia uang sakunya 500.000 per bulan buat makan minum dalam sebulan habis 300.000 misalnya. Nah, berarti yang lainnya itu gimana? Kayak gitu loh. Nah, baik Bu. Gitu, Razif. Ini hati-hati ya, dalam rupiah itu bisa nggak ya di set yang jawaban pendeknya itu di sini. Hmm, coba ya kita ini ada set number nggak gitu. Ada. Nggak bisa ya ini. Jadi kalau misalnya di aplikasi yang lain tuh ada kayak yang bisa, oh ini dia tuh ribuan. Oh, dia itu ratusan ribu gitu tuh ada titiknya gitu loh. Kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak ada, kalau pertanyaan itu ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Ini contohnya yang nama gini itu adalah pertanyaan terbuka. Jadi ngisi sendiri gitu ya. Oh, ini angka, misalnya nah ini angka, kemudian teks kesalahan.
Enggak, ini bisa titik gitu. Nanti silahkan di ini deh, di otak-atik. Saya juga belum tahu ininya. Tapi dia harus jawab angka gitu, misalnya di situ. Terus, tadi yang untuk mengetahui itu, jadi balik lagi ke ST28K5. Jadi menurut saya jangan kemana-mana ya pertanyaannya gitu. Difokuskan gitu ya. Mana? Baik Bu. Jadi ntar kalau misalnya untuk pengeluarannya boleh dalam bentuk interval aja nggak ya Bu? Boleh, maksudnya kurang dari 500.000 sampai dengan 1 juta. Tapi intervalnya jangan gede-gede ya kalau misalnya untuk yang di pengeluaran ini. Baik Bu. Ya, Terima kasih banyak ya Bu. sama-sama. Atau kalian dalam bentuk persentase juga bisa sih. Misalnya untuk makan dan minum tuh berapa persen dari uang sakunya, kayak gitu. Untuk baju, belanja baju tuh berapa persen dari uang sakunya, kayak gitu. Uang bulanannya, kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi bisa dalam bentuk selangnya persen, bisa dalam bentuk rupiah, gitu. Oke, silahkan diperbaiki untuk kuesionernya. ST28K6 ada? ST28K6? Kok nggak ada? Yang belum merubah nama. Ini K6 ada nih. Raditya, Firda, Intan. Kalian temanya apa? Suaramu nggak jelas. Nggak jelas, Argado. Sinyalnya kurang stabil. Tema kami pendidikan, Bu. Pendidikan. Terus yang mau diusung apa? Yang mau diusung apa? Mengenai apa? Pengaruh metode belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa, Bu. Pengaruh metode belajarnya itu apa aja? Visual, auditori, sama kinestetik. Itu yang harus hati-hati nanti. Ada nggak orang yang gabungan antara visual sama auditori? Gitu ya. Jadi mereka di pertanyaannya boleh milih lebih dari satu atau hanya satu. Kalau dari kami sendiri sih, kemarin nentuinnya pilih salah satu, Bu. Nah, nggak bisa, itu nggak menampung. Jadi ada pertanyaan yang Anda tipe yang apa gitu. Misalnya boleh pilih lebih dari satu. Metode belajar Anda tipe belajar yang saya kurang tahu ya jawabannya boleh lebih dari satu. Kemudian metode belajar yang paling sering Anda terapkan misalnya. Nah, itu kan ada kata-kata paling sering, ada ini yang metode belajar yang Anda gunakan gitu ya. Nah, jadi ada yang digunakan itu bisa lebih dari satu, ada yang paling sering digunakan kayak gitu. Biar itu tertampung gitu loh. Ya. Baik, Ibu. Terus itu kan dengan Bu, kami prestasi juga mahasiswa kepikiran, ya. Bu. Kenapa? Kita agak cepet ya. Iya, Bu, Eh, prestasi akademik, Bu. Prestasi akademiknya itu diukur dalam apa? Pertanyaan yang seperti apa? Dalam bentuk nanti kita kayak nanya nilai UTS
MBL dan kimia mereka, Bu. Maaf, suaramu kurang jelas ya di saya, Argado. Mungkin anggota kelompok yang lain? Kalau Bu, jelas nggak Bu? Iya. Nah, sekarang udah. Prestasi Sekarang mahasiswa jelas nggak Bu? jelas. Prestasi mahasiswa diukur dengan apa? Dengan pertanyaan apa? Dijawab Bu, dengan nilai UTS Bu. Jadi nanti prestasi mahasiswanya itu diukur dengan kita kayak nanya nilai UTS, MBL dan kimia mereka berapa Bu gitu. Oke, oke, berarti Iya, itu kayak bertanya nilai UTS, MBL kimia mereka Bu. oke. Nah, berarti nanti kira-kira kayak hubungan ini ya antara peubah eh tergantung nilai UTS-nya kalian dalam selang atau mereka ngisi sendiri. Berarti kalau ordinal sama nominal gitu, hubungan antara peubah ordinal sama nominal. Oke, mungkin nanti diteruskan ya ST28 ya, yang ke-6 ya. Atau sudah jadi itunya? Untuk form belum sih Bu, belum jadi Bu. Oke, nanti tolong ya, besok dikerjakan hari Minggu malam nanti saya lihat dulu, Seninnya kita udah mulai sebarkan ya nanti ya. Nanti saya beri contoh contoh untuk wording penyebaran kuesioner. Ada pertanyaan? Kelompok 6? Tidak ada? Maaf Bu, mau tanya Bu. Ya. Kenapa Argado? Ya Bu, jadi kami juga sempat kepikiran Bu, pengen ngasih pertanyaan berupa esai gitu kayak kita nanya kenapa mereka sukanya metode belajar itu gitu Bu. Nah itu bakal ini nggak Bu, ngaruh nggak Bu ke nanti pas kita lagi nganalisis data kalau misalnya ada pertanyaan esai. Kalau pertanyaan esai nanti analisisnya berarti pakai word cloud mungkin. Atau kalian menyarikan dari ininya mereka, apa jawaban mereka gitu. Kayak gitu sih. Kalau mau ditanyakan silahkan, tapi pertimbangkan. Biasanya orang tidak akan mau, apa ya, mengapa kalau pembuat kuesioner itu seringnya di pertanyaan tertutup atau udah ada pilihannya, karena itu memudahkan untuk si penjawab pertanyaan gitu, si responden. Si responden, karena biasanya di survei yang sudah saya lakukan, misalnya untuk pengumpulan rancangan rancangan awal pembangunan jangka panjang misalnya. Kemudian masyarakat tuh ditanya gitu ya, menurutmu tuh rencananya apa aja? Nah, itu ada yang menjawab itu sedikit banget gitu. Jadi mereka tuh ditanya rencana atau harapan mereka terhadap daerah mereka itu kayak nggak banyak gitu yang bisa kita dapat informasinya. Jadi kalau mau ditanyakan silahkan aja gitu. Gitu ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Oke, ST28K10. Silahkan. Iya, Bu. Ya, kalian temanya apa? Kita lingkungan. Lingkungan. Kita Yang kema- mau... Mm-mm. kita kemarin tentang tingkat kepedulian mahasiswa PPKU terhadap pemilahan sampah. Gimana cara kalian mengukur? Hmm? Gimana cara kalian mengukur? Em, Gimana cara kalian mengukur tingkat kepedulian terhadap pemilahan sampah di mahasiswa PPKU? Kok pada diem? Ambarwati, gimana? Tes izin jawab Bu. Ya, silahkan Ari. Oke Bu, untuk mengukur tingkat kepeduliannya
kemarin sesuai diskusi, ntar di kuesionernya bakalan ditanyain. Yang pertama itu pengetahuan mahasiswanya dulu terhadap eh, perbedaan warna dari tong sampah dan kegunaannya sendiri. Terus dari skala kepedulian juga bakalan kami tanyain di kuesioner kayak gitu, Bu. Oke, berarti itu banyak menggunakan linear scale mungkin ya. Atau kalau misalnya tentang kepedulian ya, sebenarnya kalau misalnya peduli sih peduli, tapi aksi nyatanya ada enggak gitu. Misalnya, kalian di era yang udah paperless gini lebih suka ujian based paper based atau yang komputer based. Kemudian yang kedua, kalian tuh udah paham gitu ya bahaya dari apa terhadap lingkungan tuh udah peduli. Kemudian kalian berapa persen di antara kalian yang bawa botol kalau misalnya kuliah gitu, yang ngisi ulang botolnya, nggak beli minuman kemasan kayak gitu. Terus berapa persen dari kalian yang misalnya sudah membawa wadah makanan sendiri atau Tupperware, bukan Tupperware, kotak makan sendiri gitu ya, sehingga itu juga kan termasuk apa mengurangi kantong plastik gitu ya, misalnya beli gorengan, Pak nggak usah diplastikin gitu, pakai ini aja gitu. Ada nggak yang udah kayak gitu gitu? Itu lebih mencerminkan aksi nyata daripada menanyakan mengenai tingkat kepedulian ya. Peduli sih peduli, tapi itu tadi apa em, seberapa seberapa besar aksi nyatanya gitu loh. Oke, Itu baik, Bu. mungkin ya. Soalnya kan kemarin dari diskusi itu, di sini kami intinya itu ingin mengukur tingkat kepedulian dalam klasifikasi sampah gitu, Bu. Jadi kita ngelihat gimana sih mahasiswa ini dalam membedain sampah mana yang organik, anorganik, dan yang lainnya kayak gitu, Bu. Jadi belum kepikiran untuk sampai ke kegiatan nyatanya kayak gitu, Bu. Oke. Oke, nanti silahkan dibuat dulu kuesionernya ya. Nanti coba kita lihat ya. Baik, Bu. Oke, saya ke ST16. ST16 yang data primer. Kelas 1, silahkan. Tentang apa kalian? Ya, Bu, izin menjawab. Untuk kelompok satu sendiri, judul kuesionernya itu hubungan antara transportasi dengan kondisi ekonomi mahasiswa PKU IPB University. Hubungan. Ini udah jadi belum? Sudah, Bu. Hubungan transport. ST16K3. ST16K3. Apa judul kalian? K3. ST16K3 ada nggak? Ini ada Adriani. Saya tinggal ya kalau misalnya nggak ini. Ada suara saya nggak, Bu? Maaf. Iya, apa judulnya kemarin? Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Terdengar Adriani. Suara saya kedengeran nggak? Dengeran, Bu. Oke, ayo. Em, silakan Adriani atau kelompok yang anggota kelompok 3 yang lainnya. Anggota kelompok 3 yang lainnya. Izin menjawab, Bu. Ya, Nadia. Kemarin tuh kita ngambil tentang pengaruh sosial media di lingkup mahasiswa. Tadinya kan kita ngambil di lingkupnya ST16 kan, tapi karena
kemarin kata Ibu lingkupnya kurang luas. Jadi kita kita coba merubah ke lingkup mahasiswa PPKU. Pengaruh sosial media terhadap mahasiswa PPKU gitu ya. Ini pengaruh apa yang mau Nah, kalian ini jadi kan? kita tuh di sini tuh kayak menganalisis itu kayak mahasiswa PKU tuh lebih sering menggunakan sosial media jenis apa dan kayak dalam kepentingan apa tuh. Dalam kayak misalkan membuka aplikasi itu dalam dalam rentan waktu berapa jam per harinya. Nah, ini kan cuma sedikit ya Nadia ya. Kalau Iya, misalnya nih sosial medianya jenis apa yang digunakan, terus paling iya, sering yang dilihat itu postingan apa? Yang iya, dilihat apa gitu. Misalnya apakah tentang masak-masak, apakah tentang traveling, atau mungkin misalnya kalau di TikTok ada video-video yang apa pendidikan gitu ya, atau misalnya cara bikin infografis dan lain-lain gitu. Jadi paling sering dia lihat apa? Ini juga sosial media yang dimiliki ya, iya, yang dimiliki sama sosial media yang sering digunakan gitu. Seperti itu. Jadi dia paling sering yang dilihat apa? Apakah fashion atau ngelihat artis idola. Ini harus ada jawaban tertutupnya, misalnya artis idola. Misalnya saya ini sih, nah traveling. Misalnya apa apa namanya ya? Fashion. Fashion juga ada yang baju, ada yang tas, ada yang dan lain-lain lah. Atau misalnya promo, live baik. apa namanya, live story gitu Iya, ya. Jadi ini iya. tolong dibaca ya. Kemudian dia paling sering lihat apa, sama dia paling sering posting apa Oke, Bu. gitu. Jadi jangan-jangan nih dia nggak ada postingannya di media sosial kan banyak tuh yang kayak gitu. Tapi dia sering lihat media sosial gitu, ya kan? Iya, Bu. Ini ada pilihan tidak ada ya, tidak ada postingan dan seterusnya. Oke, mungkin perlu dipertajam aja sih. Oke, Ya. lanjut ya saya. Iya, Bu. Oke, kelompok 5. ST16 kelompok 5. Kelompok 5. Oh ya, yang sudah boleh keluar Zoom ya. ST28 udah semua. Hari Senin, hari Minggu harus jadi. Nanti saya umumkan di grup. Silakan ST16 K5. Kemarin kalian judulnya apa? Baik Bu, apakah suaranya terdengar Bu? Terdengar, Fadel? Baik, saya sebagai perwakilan kelompok 5, jadi untuk tema yang kami dapat itu yaitu tentang lingkungan, yaitu data primer, mengangkat yaitu analisis penggunaan plastik dan pembuangan sampah oleh mahasiswa PKU Bu. Analisis penggunaan plastik dan apa tadi? Dan pembuangan sampah oleh mahasiswa PKU. Nah, ini kan tadi yang kelompok dari kelas lain itu sudah di kepedulian lingkungannya, pemisahan sampah gitu ya. Kamu saya ini kan lebih ke penggunaan plastiknya aja ke sini nih, yang penggunaan plastik. Jadi apakah kalau misalnya sudah aware tentang penggunaan plastik kan berarti mungkin dia apa ya?
bawa botol gitu, membawa botol isi ulang, kemudian pakai apa tempat makan, kayak gitu. Terus kalau misalnya itu dia bawa tas belanja, nggak pakai plastik, kayak gitu. Jadi lebih ke penggunaan plastik di mahasiswa PPKU aja. Gimana? Baik Ibu, coba nanti saya coba koordinasikan dengan teman-teman kelompok. Namun sebelumnya berarti ada perubahan ya Bu dari kami yang sebelumnya itu fokusnya itu dalam pemilahan sampah dan pembuangan sampah yang benar di diganti lagi tentang penggunaan sampah plastiknya gitu ya Bu. Penggunaan sampah plastiknya aja. Baik Ibu. Apakah itu kalau penggunaan sampah plastik itu juga ini ya, kan sekarang itu kayak di kampus itu kayak di FMIPA itu pojok itu ada kalau misalnya habis apa sih ngumpulin botol plastik bekas gitu loh. Nah, apakah kalian juga dibuang di yang tempat kayak gitu atau campur dengan yang lainnya kayak gitu itu. Tapi fokus kalian itu hanya ke sampah plastik gitu maksudnya. Baik Ibu, bisa dipahami. Oke. Nanti tolong di ini kan ya kuesionernya ya besok malam jadi ya. Baik Ibu, siap. Terima kasih atas masukannya Ibu dan sarannya. Oke, saya tunggu. Kelompok ST16